nggak perlu ngampleng, nggak perlu nyamblek, nggak banyak cara. Jadi mendelik ya iso lah. Wong gitu itu asal nggak nyentuh kok. Yang namanya setiap zaman punya jalan keluarnya sendiri. Yang penting Anda melakukan yang memang harus Anda lakukan. Jangan cemaskan mengenai dunia. Dunia milik Allah dan Allah mengkhalifai. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga semua yang cinta kepadanya. Tenang aja, ya. Rodok ngelum lagi, tak dudu sing gak gawe iki. Oke. Ndak mendidik anak itu saya ndak bisa, Dek. Ndak bisa mendidik anak. Yang namanya mendidik anak itu adalah kita mempelajari Tuhan maunya apa, dia itu siapa, itu kita kuntit terus. Yang namanya rampak itu tak kuntit terus, ini siapa, dan takjub saya luar biasa kepada Allah gitu loh. Gusti Allah nggak ya apa koyok ngene iki, arek iso koyok ngene iki apa. Jadi anak saya itu di sekolahnya dia fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa sampai wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa sampai wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir, pas ketemu wong soleh disinisi, akhirnya ambek wong soleh dendam, ambek wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu, Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja, ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajut. Termasuk yang didik anak, tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu, mutlak ya. Berarti akidah ya oke, syariat ya oke, ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain-lainnya. Jadi akhlakul karimah kudu beres, mau limo gak oleh temen, ya. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Militer itu maksudnya gak putus anakmu dijak baris, latihan nembak, terus latihan manah sunah rasul, terus manai kadang nganggo tangan kadang nganggo sikil. Ono saiki manah nganggo sikil barang iki lho. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti, salah. Violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Anti kekejaman, nek kekerasan lapo anti. Lah nek kon gak keras metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg gendarone. Tiang harus keras, tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras, limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprok terus kan. Anti kekejaman. Bener enggak? Kalau Anda di Unibro ganti itu tok, itu sudah revolusi besar. Udah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus, tulang harus keras. Ndas, lah ndas gak keras sih lho. Tak gotir nih. Lah nek ndasmu gotir ya apa? Ya kudu keras. Gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, bener nggak? Dan ya Allah, ya apa sih arek-arek iki kok keliru iki lho. Ngene, kon melendi tak tonyo raimu, tak nyek bapakmu. Melendi kon. Kejem di ngenyek bapakmu tak nonyo raimu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kampleng tak idoni. Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan
ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mana kok nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya, misalnya loh, jenenge bapak sampean jenenge Paidi, oke, kon regane di, gelung kan, kalau langsung berabak toh, ya toh ya. Padahal apa salahnya? Wong itu nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngampleng, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa, betul enggak? Tolong difilna itu mas apa? Kata itu doang anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Keras kok enggak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, wis jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya enggak. Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata, tapi ternyata sangat substansial. Iya Mas ya. Oke. Iki manco, iki kan jawab. 2 ya. Akhlak, militer, disiplin. Nomor 3 akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti util, tapi memanage, ngerti hitungannya. Nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen. Tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplin yang juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidupmu, kan gitu. Tapi tetap kudu ngerti, tetap kudu ngerti yang ketiga akuntansi ini, ya. Kecil diperkenalkan dijak ngitung, arek cilik lak gak roh Bu, ono arek SMP kelas 1 ngomong ini, mah mbok sudah toh ke ATM toh, kan tinggal ngambil. Lu kan ono duit, gak iso jelasno ibu nih. Jadi anak itu dipikirnya kotak itu tempat uang, kita punya kartu tinggal ngambil, kan padahal urusannya adalah kita punya simpanan apa tidak, kan gitu. Anak ini ndak ngerti, nah harus dipikir ngerti. Jadi njaluk opo dikandani. Sik ya, iki gak apa-apa tak tukokno, tapi kan dulu ya iki regane sakene meneh-meneh nek kon misale gak iso tuku ngene-ngene iki aja getun. Mulai saiki kudu sinau nyambut gawe, kudu sinau akuntansi. Jadi anak saya itu beli apa saja diajak ngitung sama ibunya, bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini. Kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arabnya, muhasabatul hayat. Nomor 4 IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT di wilayah apapun. Syukur Anda menjadi programmer, sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah programmer. Sehingga rano konsentrasi sarafmu ngene mergo ndelok film ngene, omongan ngene, itu semua programmer. Jadi Anda harus jadi programmer. Paling tidak fardu kifayah. Harus ada di antara Anda yang menjadi programmer, gitu ya. Anda harus menguasai server, Anda harus menguasai macam-macam. Kalau perlu Anda juga hacker-hacker dan cracker-cracker. Dalam arti untuk perjuangan, gitu ya, dalam arti untuk perjuangan, gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman saya juga. Namanya siapa nama? Yusi dari FK. Bagaimana ya sikap kita sebagai seorang pendidik menghadapi perubahan kebudayaan di kalangan mahasiswa saat ini? Misalnya dalam hal praktis, mungkin dalam cara berpakaian, cara berhubungan dengan
dosennya yang kalau dilihat dari zaman saya dulu sangat berbeda dengan sekarang. Bagaimana kita supaya para dosen ini punya keluasan hati dan cara mengarahkan yang benar, karena dikit-dikit kalau kita mengarahkan sesuai dengan peraturan, saya rasa seperti yang diungkapkan tadi bahwa peraturan itu adalah di bawah dari akhlak, tapi cara mengikatkan akhlak yang benar itu seperti apa supaya kita juga nggak disalahkan karena melanggar HAM ini kan nggak masalah karena ini hak saya seperti itu. Saya kira, terima kasih. Saya dari Gusti, mana Gusti tadi? Anak didik, apa jenis? Yusi. Tak kasih tahu ya Mbak ya. Yang dimaksud perubahan budaya itu soal apa misalnya? Berpakaian. Kon tak kandani ya. Berpakaiannya anak muda sekarang tuh jauh lebih bagus daripada tahun 70-80. Ojo geragas-geragas, tapi wis lumayan nih. Kamu tahu dulu, Anda pernah dengar saya bikin lautan jilbab? Di zaman saya SMA ku arek SMA ku roke sakmene. Ada masih banyak fotonya. Tahun 70-an tuh roke arek SMA sakmene iki lho. Masih Sidratul Muntaha. Loh. Temenan iku termasuk SMA Muhammadiyah, SMA Islam sakmene roke. Jadi sakilan teko dengkul iki. Itu tahun 70-an seperti itu. Kemudian kita bikin orang mulai pakai jilbab dikit-dikit, terus saya memperjuangkan jilbab, saya keliling bikin nekat, saya bikin idiom lautan jilbab. Zaman itu belum ada orang pakai jilbab satu pun. Kemudian mulai pakai mahasiswa pertama, baru kemudian ibu-ibu kelas menengah, kemudian ibu-ibu di pasar, mulai sekarang bener-bener lautan jilbab. Aku biar wani ngomong lautan itu janjane yang mergo gak roh. Nek aku sadar betul gak wani ngomong lautan, lagi kolam jilbab wis lumayan. Tapi aku nekat lautan jilbab, dan itu drama terbesar dan rekor penonton terbesar adalah drama lautan jilbab. Jadi belum pernah ada drama yang penontonnya sampai 35.000 ke atas, hampir 40.000 di Stadion Madiun, di Makassar, di Jogja, di mana-mana. Yang sekarang harus Anda bangun itu budi pekerti. Bayangin Pak Nuh itu bikin 18 pilar karakter atau apa itu. Itu tidak ada yang tentang menghormati orang tua dan guru, itu tidak ada. Elingno Pak Nuh itu waktu dia jadi Mendiknas. Saiki guru diremehno karo murid, nggih ta mboten? Engko nek guru untuk kereng didik melanggar HAM. Anda dihancurkan memang oleh penjajah, oleh kolonial-kolonial. Dulu kolonial datang membawa bedil. Kolonial sekarang masuk ke undang-undang, masuk ke sistem birokrasi, masuk ke rubrikasi negara. Hati-hati, dan itu yang harus Anda perjuangkan. Jadi Anda harus cari cara, ya opo arek iki carane tetap bisa disiplin meskipun saya menghindarkan tuduhan pelanggaran HAM. Masih banyak cara, nggak perlu ngampleng, nggak perlu nyamblek, nggak banyak cara. Jadi mendelik ya iso toh. Wong gitu itu asal nggak nyentuh kok. Yang namanya setiap zaman punya jalan keluarnya sendiri. Yang penting Anda melakukan yang memang harus Anda lakukan. Jangan cemaskan mengenai dunia. Dunia milik Allah dan Allah mengkhalifai. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga semua yang cinta kepadanya. Tenang aja, ya. Rodok ngeluh lagi, tak dudu sing gak gawe iki. Oke. Ndak mendidik anak itu saya ndak bisa, Dek. Ndak bisa mendidik anak. Yang namanya mendidik anak itu adalah kita mempelajari Tuhan maunya apa, dia itu siapa, itu kita kuntit terus. Yang namanya rampak itu tak kuntit terus, ini siapa, dan takjub saya luar biasa kepada Allah gitu loh. Gusti Allah enggak ya apa koyo ngene iki, arek iso koyo ngene iki apa. Jadi anak saya itu di sekolahnya dia setiap tahun mendapat piala keteladanan. Kok teladan piye? Dia adalah anak yang sangat berdisiplin, padahal nakal. Lu kok iso kan oleh piala disiplin? Apa? Ya enggak sih. Itu tak enggak sih, itu kan juga istilah saja, dia bilang gitu. Terus prakteknya kamu gimana di sekolah kok bisa dapat piala kedisiplinan? Guru-gurunya mengatakan, oh rampak itu anak yang berperan di sekolahannya, dia bukan rampak.
dia ngemong teman-temannya, dia tidak pernah emosional, dia selalu ngalah, dia selalu menjaga keseimbangan. Jadi nek konco-koncone ku ngomong, wah Rampak itu pahlawan kebenaran gitu. Arek cilik-cilik ku ngomong. Tapi saya juga tidak boleh gede-gedein Rampak, tidak boleh juga, jangan juga GR-GR sama anak kita. Cuman anak ini memang oleh Allah memang dipasang untuk sesuatu yang sedang saya cari terus-menerus. Jadi jangan meminta anakmu jadi Rampak. Sebab Rampak itu juga tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Sabrang, tidak sama dengan siapapun. Allah punya maksud, kita teliti terus tiap hari. Jadi jangan mencetak anak, yang penting kita teliti Tuhan maunya apa sama anak ini. Pertanyaan-pertanyaannya yang terakhir kan kemarin ibunya pergi ke Australia 10 hari, kan saya punya waktu sama Rampak ngobrol, berdiskusi macam-macam, dan selama 10 hari sama saya itu tidak ada anak kecilnya sama sekali. Dia bukan anak kecil sama sekali, segala sesuatunya runding, semua gampang, terus tak colong-colong nilai-nilai yang mendasar-mendasar. Terus kemarin begitu ibunya datang, dia berangkat sekolah, saya tanya, Bapak, sip ya kita kemarin kan diskusi banyak nih, inget tau sebenarnya apa saja poinnya yang kita diskusikan. Terus dia ngomongin, sebentar, saya sedang mendaftari ayah ini, sebenarnya yang dimaksud ini ceramah yang nomor berapa ya? Asu ya, ceramah nomor berapa? Jadi aku ini tiga dulinan karo dek, oh ya iki bapakku ceramah ya wis tak rungokne, iki nomor saene ngono lho. Aku dadi dek iki selalu lebih tua dari orang yang berkomunikasi dengan dia gitu. Nah itu Allah, konsepnya ke Allah, jangan ke dia, karena Allah itu mentakdirkan sesuatu, itu namanya personalitas, itu ditentukan oleh Allah. Kamu nyari, kamu meneliti, karena si Rampak dan anak-anak siapapun sebenarnya mereka sedang berproses meneliti siapa dirinya, dan Rampak itu peneliti yang luar biasa atas dirinya. Sebentar, aku ini masih takut loh sama hantu. Bentar, aku takut. Dia ngomong ngono. Nah, kalau gitu kita analisis, kamu takut itu hantu apa konsepmu hantu? Terus kayaknya sebenarnya saya takut itu konsepku sendiri. Dia ngomong ngono. Jadi dia bisa analisis gede. Nah, ajarilah dia berpikir jernih, ya analisis yang apa? Yang jok GR, ojo minder. Jangan gede-gede ojo tapi tak turute gitu ya. Oke. Di wong musuhe akeh lah nak lomo, bahkan nglomani musuhe mesti dadekno disenengi. Wa bukhluhu utawi medhite rajul, wa bukhluhu te medhite rajul yubghiduhu iku iso gedhe apa bukhluhu ing rajul auladi maring anak-anake rajul. Dadi wong nak medhit anake apa gedeng. Ning tanggane diservis mbek wong tuane gak diservis, akhire luwih seneng apa tanggane. Nyileh sepeda motor wae bapake ora oleh, malah akhire nyileh kancane. Akhire ra utang jasa mbek bapake, utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok, mestinya ya goblok. Wong soleh itu saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh itu tuwek, sepuh-sepuh meh mati nu sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang katut tangeran ning dipokoke irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane, roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tonggo iki lala rapati salat ngejak anak wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Aku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kula anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta niku. Mereka terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi, ya bener anak rawapati oleh delok TV ku apik, tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang, iki masalahnya bocah. Bocah ketika terlalu dilarang, delok ning tonggo. Ya nak delok ning tonggo tok ora masalah, tapi ngerasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngerasa utang. Nah, ketika ngerasa utang jasa, artinya kan keinginan tonggo iki luwih dituruti tinimbang bapak, yo nak tanggane soleh, nak ora. Utawa nak terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat mbek sing ra salat apa sing ra salat ora ora. Sing ra salat iku lomo, sing salat medhe. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan? Ternyata prilakune wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat
Lho, mulane aku nak ono kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit, narjet, nak pengajian njuk bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Mesti nak saleh iku sing menisan ya saleh ya lomo, minimal iku ikhlas. Nak ra iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya ya ora mbok arep-arep, kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya? Tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk ambek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa ambek wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa ambek wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir, pas ketemu wong soleh disinisi. Akhirnya ambek wong soleh dendam, ambek wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Ra'sul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajur. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandapi semua? Mengenai saat wong soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa ya apik. Mbah Mun ya apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke wong apik, wong elek apiki kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham. Tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah iya iku tak naikno kelas maksudnya iku. Nangis anak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua yang ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak tujuh. Saya itu masih ingat betul. Zaman Rongusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun ndelok TV yo ora isen, kadang lawange dibuka. Tamu yo ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Mbah Mun santai. Lawange dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do eskal cuma wong alim biasalah do rawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan do rawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa wong saleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tuane malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Iki kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambek anakku semua yang pun. Lah anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar bete juk dhuwit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan enggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa yang jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nek iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nek nuruti etika kowe yo dhuwit aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak. Angger gede-gede ge isin piyambak mari nopo. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak iku apik tenan turu tak gugah wae gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku.
Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga, biar jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam mlaku-mlaku rata turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh-rohin itu problem kayak gitu. Oh, bapak demi keriting memang kan. Roh Mustafa demi jenggot kan itu. Kan panjang. Wah, akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor 1, keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku rana kan. Makanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga apa? Terus Allah ditumpahi Mbak Hasan, si masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndangak ya rugen-rugen niku ndangak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndak. Jebule ono Hasan. Oh, iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono iku ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyara saiki. Cah cilik nomor tok ora usah masjid biasanya. Itu, nek ono cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungono. Dia momen jadi khotib kan ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing lawan kula tak ngidarku. Ben dolanan nang masjid. Dolanan germa malah kowe sampe bingung. Ngrame ya ben ganggu wong khotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku niku wis ra penting wis. Penting wis. Kula Jumatan ora tau meneliti ngono.